Ini adalah sekelompok petugas pemadam kebakaran. Bentuk badan mereka semuanya ideal. Tapi saat itu, sosok yang kurus muncul. Perlahan masuk ke sini. Namanya Brendan, seorang pecandu. Datang ke sini untuk mencari kerjaan. Salah satu dari petugas mengenalinya. Untuk mengusirnya, berbohong mengatakan sudah tidak membutuhkan orang. Saat itu ketua memanggil Brendan dan menyuruhnya masuk ke ruangan untuk ngobrol. Ketua menanyainya, kenapa ingin menjadi petugas pemadam kebakaran? Ternyata pacar Brendan hamil. Ia pergi mencarinya, tapi diusir. Dia pergi ke bar dan mabuk. Melihat mobil yang berhenti di tepi jalan. Kemudian mencuri barangnya, tapi ketahuan oleh polisi. Dan dimasukkan ke penjara. Ibunya membantunya keluar dari penjara. Dan melemparnya sejumlah uang. Ingin dirinya untuk keluar dari rumahnya. Tidak lama kemudian, anaknya lahir. Brendan diam-diam pergi ke rumah sakit. Dia hanya berani melihat sekilas. Kemudian pun pergi. Dia datang ke tim pemadam kebakaran. Karena dia ingin menjadi seorang ayah yang punya tanggung jawab. Ketua yang mendengar selesai perkataannya, memutuskan memberikannya kesempatan. Dia menyuruh Brendan untuk latihan bersama dengan petugas yang lainnya. Tapi ketahanan tubuh Brendan tidak bisa sebanding dengan mereka. Dia tertinggal jauh di belakang. Kemudian muntah. Petugas lainnya tidak memedulikannya. Terus berlari ke atas gunung. Hingga di puncak, melihat pegunungan yang indah. Ketua berkata ke semua petugas, semua petugas pun turun ke bawah. Di perjalanan bertemu dengan Brendan. Dia baru berlari setengah perjalanan. Mereka juga tetap tidak memedulikannya. Masih lanjut berlari ke bawah. Beberapa jam kemudian, semua orang merasa dia tidak akan kembali lagi. Dan bersiap untuk pulang kerja. Tiba-tiba Brendan muncul. Dia masih tetap berusaha untuk berlari. Seperti sebentar lagi akan pingsan. Tapi akhirnya dia sampai juga. Ketua tertawa dan setuju untuk mempertahankan Brendan. Wakil ketua memberinya sebotol air. Dan berkata kepadanya, pergilah membeli obat pereda sakit. Pasti akan sembuh dengan cepat. Di malam hari, Brendan datang ke supermarket. Dan berhenti di suatu rak. Kemudian ia membawa kantong besar yang berisi keperluan bayi. Dan meletakkannya di depan rumah pacarnya. Lalu pergi dari sana. Dia tidak membeli obat pereda sakit. Karena dia sudah menghabiskan semua uangnya. Untuk keperluan anaknya. Brendan mulai latihan bersama dengan petugas lainnya. Alhasil membuat kesalahan sehingga semua petugas dihukum. Salah seorang petugas sangat marah. Dia memarahi Brendan tidak memiliki otak. Karena dia selalu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Brendan hanya diam saja. Dan melanjutkan hukumannya. Tapi si pria tersebut terus memarahinya. Mengatakan mantan pacar Brendan tidak punya selera. Brendan pun marah dan melemparnya ke tanah. Ketua menghentikannya. Kalau dia memukulnya, ia akan dikeluarkan dari tim. Akhirnya Brendan pun melepaskannya. Dan berjalan sendiri ke tempat awal menerima hukuman. Petugas lainnya berkata ke si pria tersebut. Tiap kali selesai menjalankan misi, Brendan akan selalu membawa barang untuk anaknya. Mendengar anaknya yang menangis, dia akan berhenti, dan diam-diam mendengarnya, kemudian pergi. Kali ini juga sama, Brendan meletakkan barang lalu pergi. Tapi kali ini pintu terbuka. Mantan pacarnya menghampirinya sambil menggendong anaknya. Dia menyuruh Brendan untuk menggendong anaknya. Dia pun menolak, karena badannya kotor. Tapi mantan pacarnya tetap memberikan anaknya kepada Brendan. Melihat anak yang digendongnya, ia pun menangis. Kalian pernah melihat kebakaran gunung seperti ini? Gunung itu ditutupi oleh api. Penuh dengan asap kebakaran. Pesawat tidak berhentinya goyang. Brendan sedikit takut. Petugas lainnya sudah mulai muntah. Tapi ketua masih dengan muka datarnya. Rerumputan di bawah mereka. Ada seekor rusa yang sedang berlari. Berlari menjauh dari kebakaran. Dengan cepat mereka tiba di tempat kebakaran. Dia tahu sebelum api datang, harus membangun penghalang. Ketua memutuskan untuk menggunakan api melawan api. Tapi pemeriksa tidak setuju.
Dia mengatakan ke ketua, dengan begini akan membuat api semakin besar. Dia sudah memiliki pengalaman selama 40 tahun lebih. Tidak ada orang yang lebih mengerti daripadanya. Ketua emosi dan memarahinya, sehingga pemeriksa yang dimarahi itu pun pergi. Ketua tanpa ragu dan langsung menyalakan api. Api masih belum cukup. Brendan kemudian melempar petasan. Dengan cepat api pun semakin besar. Percikan api mulai bertebaran di dekat petugas, menyambut api yang datang dari gunung. Di pertengahan api pun semakin kecil. Cara ketua pun berhasil. Tugas mereka selesai. Dengan cepat pesawat datang menjemput mereka. Saat itu petugas lain menyadari pengait helm Brendan lepas. Tanpa itu mereka tidak boleh naik pesawat. Wakil ketua di sebelah pun mengeluarkan isolasi dan mengikatnya dengan helm Brendan. Melihat dia yang seperti itu, semua orang pun tertawa. Mereka kembali ke markas dan menyimpan barang-barang, tapi ketua di dalam ruangannya dengan emosi melemparkan kursi hingga rusak, tapi tidak berhasil. Di kebakaran sebelumnya, mereka bertemu dengan pelopor dan ditertawakan karena mereka hanyalah tim magang. Tidak ada kualifikasi untuk memadamkan api. Alhasil api itu mulai merambat ke kota. Banyak orang yang tidak bisa kabur. Setelah kejadian itu, dia meminta tolong ke temannya, sehingga baru mendapatkan kesempatan untuk penilaian. Demi penilaian kali ini, mereka berlatih 4 tahun penuh. Tapi sekarang ia malah memarahi pemeriksa. Ia tidak bisa apa-apa dan duduk di pojokan. Saat itu temannya datang. Ternyata meski pemeriksa sangat marah, tapi ia terharu dengan tindakan sekelompok orang muda ini. Ketua pun melepaskan tempelan kata magang di mobilnya. Sejak itu, mereka bukan lagi hanya tim magang. Mereka menjadi kebanggaan di kota. Penduduk kota demi mereka merayakan pesta. Karena di tempat terjadi kebakaran, pasti akan ada mereka. Mereka melawan api dengan api. Membuat penghalang api. Kebakaran sebesar apapun bisa dihalangi. Mereka akan duduk di tepi tebing dan melihat tempat kebakaran. Kemudian pohon yang terjatuh ke bawah menjadi percikan api. Seperti sedang melihat pertunjukan kembang api. Hari ini Brendan membawa sekeluarganya untuk piknik. Tiba-tiba menyadari tidak jauh dari sana ada kepulan asap. Kali ini kebakaran yang terjadi lebih bahaya. Tim pemadam kebakaran langsung datang ke tempat kejadian. Baru menyalakan api, langsung dihentikan oleh pesawat tim lain. Ranting pohon sudah tidak bisa dinyalakan api. Ketua hanya menyuruh mereka untuk mundur dan meninggalkan Brendan di tempat yang tinggi untuk memerhatikan. Tapi tidak lama kemudian angin berubah arah. Api mengarah ke tempat Brendan. Dia hanya bisa kabur, tapi api kali ini semakin besar. Brendan terkurung di lingkaran api. Dia berusaha untuk kabur. Di depannya juga banyak titik api. Kepulan asap membuatnya untuk susah bernapas. Matanya sama sekali tidak bisa dibuka. Saat itu sebuah mobil muncul di depannya. Tim penolong akhirnya sampai. Brendan berhasil kabur. Tapi di sisi lain, tim pemadam kebakaran menghadapi tantangan yang lebih susah. Mereka berpikir untuk mundur hingga ke peternakan. Tapi saat melihat ke gunung ia menyadari, api sudah mau merambat ke sini. Dia memerintahkan untuk menghubungi tim di kota. Tapi waktu sama sekali tidak cukup. Api sudah mengelilingi mereka. Saat itu tiba-tiba ketua menyadari, pesawat air alkohol sedang berada di atas mereka. Dia berteriak minta tolong. Tapi asap menghalangi pandangan pesawat. Sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Mereka hanya bisa menolongi diri sendiri. Ketua menyuruh mereka untuk membuat lapisan anti-api. Mereka meletakkan muka di tanah yang dingin. Hanya dengan bisa bernapas, berarti mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Para petugas saling menyemangati, karena di rumah masih ada yang menunggu mereka pulang. Setelah api padam, tim pencari akhirnya menemukan mereka. Tapi di tempat kejadian hanya ada beberapa benda dan 19 mayat yang sudah terbakar. Situasi menjadi buruk. Telepon dari tangan Brendan jatuh. Dia tidak berdaya dan memukul semua barang yang ada di sekitarnya. Sakit, benci dan penyesalan, semuanya bersatu di hatinya. Saat itu semua keluarga berada di aula.
Mengetahui hanya ada satu orang yang selamat. Inilah satu-satunya harapan mereka. Bagi mereka, penantian tiap detik adalah penderitaan. One survivor, is that true? Would you please tell me if my husband is alive or dead? Semua orang penuh berharap. Orang yang hidup itu adalah keluarganya. Brendan yang duduk di dalam mobil perjalanan pulang. Petugas lain menyuruhnya untuk tidak perlu pergi. Tapi dia menolaknya. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Dia tidak bisa kabur. Akhirnya mobil tiba di aula. Brendan perlahan-lahan jalan ke dalam. Tapi di saat dia masuk ke dalam, melihat muka beberapa keluarga yang penuh harapan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun membalikkan badannya lalu pergi. Petugas lain datang untuk membantunya, tapi didorongnya, dan keluar dari aula. Ia yang tidak berdaya pun terduduk di tanah. Istri ketua menghampirinya. Brendan berkata yang seharusnya mati adalah dia, karena orang lain lebih baik dibandingkannya. Dia menangis seperti anak kecil. Tak disangka istrinya ketua berkata ke Brendan, I'm glad that you're alive, Brendan. Film Only the Brave diadaptasi dari insiden kebakaran hutan Amerika di tahun 2013. 19 orang petugas yang berasal dari tim Granite Mountain Hotshots. Semuanya mati. Rata-rata umur mereka hanyalah 27 tahun. Yang paling muda baru berumur 21 tahun. Mereka menjadi pahlawan yang sesungguhnya, yang nyawa sebagai tanggungannya. Dan Brendan yang satu-satunya selamat, juga tidak kabur dari peristiwa tersebut. Dan menderita depresi berat. Tidak ada pahlawan yang dari lahir. Ini hanyalah sekelompok anak, yang mengganti bajunya dengan seragam. Aku adalah ketua penjelajah, ikuti aku terus ya. Jangan sampai ketinggal film bagus.